Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salsabilah. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Pengembangan Sistem Informasi. Soal nomor pertama, jelaskan perbedaan karakteristik sistem informasi dan klasifikasi sistem informasi. Karakteristik sistem adalah sistem yang mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan sistem, penghubung sistem, masukan dan keluaran sistem, pengolah, dan sasaran sistem. Klasifikasi sistem adalah sistem yang mempunyai abstrak, sistem, physical system, natural system, human-made system, deterministic system, probabilistic system, closed system, dan open system. Soal nomor 2. Siapa saja yang termasuk tim pengembang, apa saja tugasnya? Yang pertama, project manager adalah orang yang memegang tanggung jawab terhadap suatu proyek. Yang kedua, business analyst adalah melakukan pengkajian yang benar dan akurat akan rencana strategis. Yang ketiga, analis sistem, orang yang menganalisa sistem atau mempelajari masalah yang timbul dan menentukan kebutuhan-kebutuhan pemakai sistem. Yang keempat, programmer adalah orang yang menulis kode program untuk suatu aplikasi tertentu berdasarkan rancang bangun yang telah dibuat oleh analis sistem. Yang kelima, change manager untuk merencanakan dan menerapkan strategi perubahan, mengendalikan perubahan, serta membantu orang untuk beradaptasi terhadap perubahan. Yang keenam, user adalah sebagai pengguna sistem yang sudah jadi. Soal nomor 3. Jelaskan tahapan-tahapan di dalam SDLC dan berikan contoh kasusnya. Yang pertama, tahapan perencanaan, proses dasar untuk memahami mengapa sebuah sistem harus dibangun. Yang kedua, analisa, proses investigasi terhadap sistem yang sedang berjalan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban mengenai penggunaan sistem, cara kerja sistem, dan waktu penggunaan sistem. Yang ketiga, tahapan perencanaan adalah proses penentuan cara kerja sistem dalam hal arsitektur desain, interface desain, database, dan spesifikasi file dan program desain. Yang keempat, implementasi, proses pembangunan dan pengujian sistem, instalasi sistem, dan rencana dukungan sistem. Contoh kasusnya adalah pembuatan program pendaftaran online pada sekolah. Program ini akan sangat membantu dalam proses pendaftaran karena dapat mengefektifkan waktu serta pendaftar karena tidak perlu harus mendatangi ke sekolah tersebut. Nomor 4, jelaskan perbedaan faktor kelayakan dan faktor strategik. Faktor kelayakan terdiri dari teknikal, ekonomik, legal, operasional, dan schedule. Sedangkan faktor strategik terdiri dari produktivitas, manajemen, dan diferensiasi. Nomor 5. Jelaskan tahapan analisa sistem. Digunakan untuk mendefinisikan dan menggambarkan kebutuhan pemakai secara detail, waktu spesifik, dan hambatan biaya. Sekian jawaban dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.